Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, tentunya masih seperti biasa, masih membahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD, dan ACT. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, nggak bosan-bosannya, supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Saya mohon dukungan dari teman-teman dengan cara like, share, and subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, ada yang perlu saya sampaikan juga. Jadi beberapa bulan terakhir ini ya banyak yang mencoba menghubungi saya itu lewat telepon atau video call lewat WA atau Instagram ya. Jadi ada yang telepon di Instagram, video call di Instagram, di WA juga kayak gitu. Nah, memang saya nggak angkat karena memang saya tidak menerima video call atau telepon baik itu dari Instagram atau WhatsApp ya. Kalau memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan sebenarnya teman-teman tinggal chat aja. Nanti kalau saya nggak sedang santai, pasti silakan saya jawab langsung. Tapi kalau tidak sedang santai atau ada kegiatan lain, itu 1-2 hari mungkin baru dibalas ya teman-teman. Tapi pasti insya Allah saya balas terus walaupun terlambat gitu. Jadi kenapa saya tidak mau video call atau telepon via Instagram atau WhatsApp, karena memang kita sama-sama maklumin ya, kita itu punya kegiatan tersendiri ya. Kita punya kegiatan dan kesibukan tersendiri ya, walaupun saya memang cuman ibu rumah tangga juga, tapi saya punya pekerjaan juga ya, pekerjaan di luar sana, walaupun memang bukan wanita karir yang pergi pagi pulang pulang sore ya, tapi ada kegiatan lain juga, ditambah lagi ada kegiatan rumah tangga juga. Dan kadangkala ya teman-teman itu yang agak bikin saya mengganggu, kadang nelponnya pagi hari karena saya sedang ada di pasar ya, atau saya kadang-kadang telepon sedang ada tamu, atau saya kan jualan online juga ya teman-teman. Nah, kadang saya kadang orang yang belanja itu datang ke rumah juga gitu ya, jadi agak-agak terganggu gitu teman-teman. Dan ada juga yang coba di Instagram itu nelpon atau video call malam setengah setengah 1 malam, chatnya juga kayak gitu ya, jadi agak terganggu juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen jawaban langsung dari saya gitu, teman-teman sebenarnya bisa ngikutin live di YouTube gitu ya, nanti bakal saya jawab langsung gitu. Dan live pun nggak bisa saya kasih jadwal yang pas juga ya, karena setiap kali saya pengen menjadwalkan itu pasti ada aja kendalanya, ada tamu, ada kegiatan di luar gitu ya. Dan semoga teman-teman bisa memahami kenapa saya tidak lakukan video call grup di WhatsApp atau di Instagram ya. Itu karena memang kembali lagi ya, kita itu punya kegiatan masing-masing, jadwal bisa kita itu beda-beda ya. Kalau saya misalnya kayak live, kayak bikin video, kapan saya bisa aja, kadang jam 10 malam saya baru bikin gitu ya, kapan ada mood juga gitu, karena nggak selalu kita itu moodnya bagus juga ya, kadang ada sesuatu yang bikin kita nggak mood untuk membahas GERD juga gitu ya, karena ada seperti yang saya bilang tadi, ada kegiatan lain ya. Jadi sehari-hari itu nggak selalu saya itu nggak setiap hari mengurusi soal GERD dan ACT ini ya teman-teman ya, saya juga mencari rezeki juga gitu. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau memang pengen ada yang ditanyakan, silahkan chat ya, insya Allah pasti saya balas, walaupun kadang-kadang telat, kalau kadang-kadang slow respon ya, karena berarti memang ada kegiatan atau saya memang lagi ada nggak mood ya, karena mood kita itu kan nggak setiap hari kita itu happy selalu ya teman-teman, kadang kita ada lelahnya, capeknya gitu ya, ya namanya manusia ya teman-teman. Kayak tadi saya bilang ya, bikin video kadang-kadang
jam setengah 12 kalau saya mood saya bikin video, kalau enggak saya nggak bikin video sama sekali gitu ya. Jadi nggak bisa dijadwalkan juga ya teman-teman ya. Jadi nanti suatu saat ya doakan saja kalau memang kondisi dan keadaan saya itu memang sudah stabil. Kalau sekarang memang saya ini belum stabil ya. Saya ini lagi menata hidup ya teman-teman. Jadi tolong harap dimaklumi ya teman-teman ya. Nah semoga teman-teman bisa memaklumi ya. Jadi silahkan kalau memang itu urgent penting chat aja gitu. Kalau chat sih nggak masalah. Tapi kalau telepon, video call itu memang agak mengganggu. Kadang saya lagi di pasar, lagi nawar ikan, ya ada telepon saya pikir siapa gitu ya. Pagi-pagi, kan saya kalau orang nelpon pagi sama malam itu saya kaget loh teman-teman. Yang pertama pasti mikirnya ini ada takutnya berita dari kampung ya, atau berita orang meninggal gitu ya, pikiran saya gitu ya. Kalau terlalu pagi dan terlalu malam gitu. Jadi mohon mengerti ya teman-teman. Nah semoga bisa dimaklumi ya. Jadi kali ini saya mau membahas tentang tips menaikkan BAB. Ini juga pertanyaan dari salah satu teman kita. Dan memang banyak juga yang bertanya ya. Bukan salah satu juga ya. Beberapa orang banyak yang menanyakan bagaimana cara menaikkan berat badan gitu. Nah, tapi perlu saya bahas lagi tentang berat badan. Sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Berat badan penderita GERD dan ACT, silahkan diklik ya. Nah, sebenarnya kalau untuk menaikkan berat badan ya, kalau bagi penderita GERD dan ACT itu, kalau sepengalaman saya ya teman-teman, kita itu jangan terlalu memikirkan berat badan dulu gitu. Mau berat badan kurus, mau gemuk itu sebenarnya nggak penting dulu ya. Yang penting itu, yang paling penting itu kita sehat dari GERD dan ACT. Nanti kalau udah sehat, kalau pengen mau naikkan berat badan lagi boleh, silahkan gitu. Dan saya dulu juga gitu, tidak terlalu memperhatikan berat badan. Dan tidak jaminan ya orang yang gemuk itu sehat gitu, tidak jaminan orang yang kurus itu sakit gitu. Dan pernah saya bahas ya, saya dulu ketika kena GERD dan ACT itu sempat gemuk sampai berat badan paling berat selama saya hidup itu 49,5 gitu ya, saat saya kena GERD. Nah itu kenapa bisa terjadi, karena dulu saya belum makan pantangan, banyak rebahan, makan aja di rumah aja, makan aja gitu, jadi gemuk. Dan sempat juga pas GERD dan ACT itu juga turun drastis juga, jadi 44 kilo. Jadi nggak menjamin kurus, nggak menjamin sakit, gemuk gak menjamin sehat. Jadi jadi gemuk dan kurus itu nggak ibaratnya tidak, orang yang kena GERD dan ACT itu tidak selalu gemuk, tidak selalu kurus. Jadi BB nggak mempengaruhi sebenarnya ya. Dulu yang saya bilang, saya pernah gemuk saat GERD, pernah kurus juga. Tapi yang paling penting itu adalah jangan mikirin BB dulu. Kalau kita lagi sakit, pikirin kesembuhan dulu, pikiran fokus ke gimana lepas dari GERD dan ACT gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mulai membaik ya, baru kalau pengen gemuk, pengen menaikkan berat badan, boleh silakan. Jadi ada tipsnya. Karena kenapa ya teman-teman? Karena kalau orang yang masih asam lambung, GERD dan ACT, kalau sudah mikirin BB, nanti otomatis ya kita kalau pengen naikkan berat badan, pastinya makan kita lebih banyak daripada biasa gitu ya, banyak cemilan. Takutnya nanti karena kita masih sakit, masih banyak yang dipantangin, nanti kalau salah makan lagi itu tambah memperburuk lagi keadaan. Sekarang ini fokus dulu ke kesembuhan, menjaga pikir kita itu aja dulu ya, nanti kalau berat badan nanti nyusul gitu ya. Dan jadi buat yang udah sembuh dan pengen naikin berat badan ya, caranya yang pertama itu adalah teman-teman makan secara teratur dengan gizi yang seimbang ya. Kemudian lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi bisa makan
bisa yang lengkap lah ya nutrisinya, kayak daging, ikan, tahu, tempe, umbi-umbian ya. Kemudian ditambah dengan cemilan kayak roti gandum, biskuit keju atau susu gitu. Pokoknya cemilan ya. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau pengen gemuk kita masih asam lambung geda aseti, nanti salah-salah makan cemilan kita nanti malah drop lagi, KO lagi ya teman-teman. Bukannya gemuk malah sakit-sakitan terus ya teman-teman. Lebih milih gemuk, sakit atau kurus sehat ya. Kalau saya lebih baik kurus tapi sehat ya teman-teman. Jadi jangan jangan terlalu banyak target-targetnya, yang penting sembuh dulu gitu. Kemudian yang kedua, kita rajin-rajin minum susu ya, bikin smoothies, jus gitu. Terus makan buah-buahan kayak apel. Terus apalagi ya? Kayak umbi-umbian ya teman-teman. Umbi-umbian tadi udah saya bilang ya makanannya. Apalagi buah-buahan yang bagus ya, kalau setahu saya ya yang biar cepet gemuk itu pukat ya teman-teman. Dan saya juga pernah udah lakuin ya. Kalau saya sekarang saya lakuin itu ya, saya emang BB-nya naik itu karena sering makan ya teman-teman. Jadi sekarang itu nafsu makan lagi meningkat ya. Apa aja kadang udah malam jam 11 masih aja pengen makan gitu ya, padahal itu udah waktunya tidur. Kemudian yang ketiga itu jangan minum sebelum makan, karena kalau teman-teman minum sebelum makan itu nanti teman-teman cepet kenyangnya gitu, jadi porsi makannya jadi lebih sedikit. Jadi jangan minum sebelum makan ya, nanti porsi makannya jadi berkurang. Kemudian teman-teman rajin olahraga ya, dan istirahat yang cukup. Jadi olahraga itu bisa bikin gemuk ya, bukan bikin kurus ya teman-teman. Jadi sebenarnya olahraga ini kalau yang pengen kurus bisa dengan olahraga, yang pengen gemuk bisa olahraga. Jadi olahraga itu bisa bikin kita kurus, bisa bikin kita gemuk. Yang pengen gemuk bisa dengan berolahraga, yang pengen kurus juga bisa dengan berolahraga. Kemudian minum air putih lebih banyak. Kemudian kalau misalnya teman-teman makan itu kunyah sampai halus ya, kunyah sampai halus. Kemudian teman-teman jangan begadang ya, karena kalau begadang itu memang bikin kita kurus ya. Kayak kalau begadang tuh kelihatan dari mata aja udah kelihatan kita dari mata, dari wajah. Kalau keseringan begadang emang terlihat kurus gitu, kayak matanya cekung, hitam gitu ya. Kemudian hindari makan minuman yang mengandung kafein kayak kopi ya, karena kebanyakan ya, ini apalagi bapak-bapak ya, ini kalau minum kopi pasti orang yang suka minum kopi itu makannya kurang ya teman-teman, karena sama kopi aja kopi rokok itu dia udah kenyang ya. Saya lihat kaum bapak-bapak kayak gitu ya. Jadi kebanyakan minum kafein itu malah bikin nafsu makan kita berkurang. Jadi hindari kopi ya. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman, tips biar gemuk yang sehat ya, tanpa obat-obatan gitu. Jadi untuk diet jangan gitu ya. Nah kira-kira itu ya teman-teman tips untuk gemuk. Jadi makan 3 kali sehari secara teratur, atau makan lebih banyak ya, lebih banyak dari biasanya, tapi tentunya dengan gizi yang seimbang. Kemudian minum susu, minum smoothies, jus ya, banyak-banyak makan pokat. Kemudian jangan minum sebelum makan, hindari makan dan minuman untuk diet ya. Olahraga, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, kemudian kunyah makanan sampai halus, banyak ngemil, jangan begadang, hindari minuman kafein. Nah kira-kira itu tipsnya supaya cepat
gemuk. Dan perlu saya ingatkan lagi teman-teman yang masih kena GERD dan ascites, sebaiknya fokus ke sembuhan aja dulu ya, jangan pikirin gemuk kurusnya dulu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya jawaban saya. Semoga bisa memuaskan buat yang memberikan pertanyaan supaya bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.